Minimal 2 tahun lah pokoknya. Lah ono yang nilep duit segitu banyak, disuruh pulang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang kasus penipuan besar yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria Cipta yang mengguncang dunia keuangan Indonesia. Kasus ini akhirnya menyoroti celah dalam pengawasan lembaga keuangan non-bank dan menimbulkan trauma mendalam bagi ribuan nasabahnya. Jadi bagaimana sih awal mula penipuan ini bisa terjadi dan siapa dalang di balik ini semua? Selengkapnya mari kita simak video ini sampai habis. Terkait perkara gabungan ganti rugi dalam sidang tindak pidana terdakwa Henry Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu lalu. Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang kasus Indosuria diwarnai ketegangan antar nasabah dengan pihak tergugat. Senilai 14,6 triliun rupiah milik lebih dari 6.000 nasabah. Janji manis yang menggoda. KSP Indosuria Cipta yang didirikan oleh Henry Surya menawarkan imbalan hasil investasi yang menggiurkan, mencapai 9-12% per tahun. Kalian bisa bayangin nggak? 12% itu kalau seumpama kita simpen duit 1 miliar tiap tahunnya itu bakal ada sharing profit sekitar 120 juta loh. Gila, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deposito bank konvensional yang berkisar antara 5-7% per tahun. Keuntungan tinggi ini akhirnya menarik perhatian banyak masyarakat, terutama mereka yang mencari alternatif investasi dengan imbalan hasil cepat. Namun di balik tawaran menggiurkan tersebut terdapat praktik pengelolaan keuangan yang meragukan. Padahal pada tahun 2018, Kemenkop sempat memberikan sanksi administratif kepada UKM KSP Indosuria ini karena adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Namun meskipun ada peringatan, koperasi ini itu terus beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Tipikal Konoha lah ya, sanksi formalitas loh ya. Kalau belum viral, ya belum diusut tuntas secara tegas. Padahal harusnya kalau emang ada potensi bahaya, kenapa tidak dilakukan investigasi secara mendalam ya? Titik balik. Gagal bayar dan mulai terungkapnya kasus. Masalah pertama akhirnya muncul pada Februari 2020 ketika beberapa nasabah melaporkan bahwa mereka tidak dapat menarik dana mereka dari KSP Indosuria. Surat yang diterima nasabah menyatakan bahwa uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan. Pihak koperasi memberikan syarat bahwa nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun, tergantung pada nilai aset yang dikelola. Ini semakin banyak, akhirnya Henry Surya pun ditahan. Namun tidak berakhir di situ nih. Karena pada Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum. Loh kan kok bisa? Kok bisa Maling ayam aja mengacu pasal 363 ayat 1 KUHP hukuman minimal 2 tahun penjara. Ini ayam loh ya. Bodoh amat ayam warna-warni yang ada di pasar apa ayam petarung. Minimal 2 tahun lah pokoknya. Lah ono yang nilep duit segitu banyak, disuruh pulang langsung. Hakim berpendapat bahwa tindakan Henry Surya bukan merupakan tindakan pidana, melainkan perkara perdata. Putusan ini menuai kontroversi dan kekecewaan dari para korban serta masyarakat luas. Namun pada Mei 2023, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut yang mengatakan kalau Henry ini dibebaskan dan malah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 18 tahun kepada Henry Surya serta denda sebesar 15 miliar rupiah. Putusan ini pun memberikan harapan baru bagi para korban yang telah lama menunggu keadilan. Pada Juni 2023, Henry Surya dieksekusi dan dijebloskan ke Lapas Kelas 1 Jakarta Pusat untuk menjalani hukumannya. Selain itu, Juna Indria yang juga terlibat dalam kasus ini, partner bisnisnya lah ya, divonis pidana penjara selama 14 tahun. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melaksanakan eksekusi terhadap keduanya berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dampak sosial dan ekonomi. Kasus penipuan KSP Indosuria ini berdampak besar bagi para nasabah, terutama mereka yang telah menanamkan seluruh tabungan hidup mereka. Karena kan pada kemakan janji manis keuntungan yang tinggi banget itu. Padahal beberapa nasabah bahkan kehilangan tabungan pensiun mereka yang seharusnya digunakan untuk masa tua dengan tenang. Kehilangan finansial ini disertai dengan trauma psikologis yang mendalam karena kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan hancur begitu saja. Para korban tidak hanya menghadapi kerugian
kerugian material, tetapi juga harus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka melalui jalur hukum yang panjang dan berliku. Bayangin jadi para nasabah ini kasihan banget lah. Semoga keadilan dunia berlaku kepada korban dengan yang hilang segera digantikan yang lebih baik dan lebih bernilai. Amin. Upaya pemulihan dan langkah pemerintah. Karena skala penipuan ini tergolong sangat besar di Indonesia dan prihatin melihat para korbannya, pemerintah melalui Kemenkop UKM dan Kemenko Polhukam berkomitmen untuk mengawal proses hukum dan memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan. Menteri Koperasi dan UKM menyebut kasus ini sebagai presiden buruk bagi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ruli Indrawan mengakui pengawasan KSP belum sesuai harapan, sehingga terjadi kasus gagal bayar. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, khususnya dalam penguatan di bidang pengawasan dan sanksi kepada setiap KSP. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga melakukan pengawasan terhadap anak usaha KSP Indosuria, yaitu PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia atau SMEFI, untuk memastikan bahwa praktik serupa tidak terulang di masa depan. Pelajaran dan harapan. Kasus KSP Indosuria ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat investasi dan selalu memeriksa legalitas serta rekam jejak lembaga keuangan. Pemerintah juga didorong untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Para korban berharap agar proses hukum berjalan dengan sangat adil dan transparan, serta agar mereka dapat mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah hilang. Para korban ini juga berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk perbaikan sistem keuangan di Indonesia, sehingga tidak ada lagi nih pihak yang dirugikan oleh praktik-praktik ilegal dan tidak bertanggung jawab seperti ini. Pepatah Yunani pernah mengatakan, yang aman pasti nyaman, yang beresiko kalau jatuh pastilah bikin KO. Sedangkan menurut pepatah Kamboja gini nih, Cheng Klai Che Ane Men Luen Bai Min Chilet Trauf Kamproeng, yang artinya semoga dimudahkan jalannya mencari rezeki. Kasus KSP Indosuria Cipta adalah cerminan dari lemahnya pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank dan pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Semoga dengan adanya kasus ini, sistem keuangan Indonesia ini dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke guys, kalau suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting nih, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Moore, sampai jumpa!